Halo Antv Lovers, apa kabar semuanya? Tentunya dimanapun kalian berada. Nah, baru-baru ini Antv Lovers ya, seperti yang kita tahu bahwa ada salah satu orang asal Jawa Tengah ini yang mendadak kaya gara-gara NFT atau non-fungible token, yaitu Gozali yang biasa dipanggil Gozali Everyday Ya, di akunnya. Nah, tentunya buat Antv Lovers yang belum tahu apa itu NFT, nah kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya ada Mas Ronald dari komunitas Rantai Kota yang juga merupakan salah satu blockchain enthusiast juga ya Mas ya ya. betul. Betul sekali yang akan tentunya menjelaskan kepada kita semua tentang apa itu NFT dan juga perkembangannya seperti apa di Indonesia saat ini. Ya. Oke, Mas Ronald, mungkin langsung aja nih. Kalau misalkan ngomongin soal NFT, mungkin bisa diceritakan apa nih Mas secara Jadi ininya? NFT itu sederhananya adalah aset digital sebetulnya. Oke. Nah, aset digital NFT ini itu adanya di dalam jaringan blockchain Oke. yang bisa dijual belikan dengan cryptocurrency. Sederhananya sebetulnya seperti itu. Nah, aset digital ini bisa berupa apa aja sih gitu ya. Jadi bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa Oke. berupa audio, bahkan yang lebih keren lagi nih nantinya di metaverse Iya. ada wearable NFT namanya. Hmm, Jadi sederhananya NFT tadi itu, aset Iya. digital yang ada di jaringan blockchain sebetulnya. aset digital yang ada di jaringan blockchain. Iya, Ya, betul. bentuknya tadi itu ya bisa berupa gambar, Ya, bisa gambar, audio, audio. video, bisa suara doang, bisa musik gitu Ya, bisa. Nah, itu kalau misalkan itu nanti dipakainya di mana, Mas? Di metaverse bisa. Oh, di metaverse. Jadi Kalau kayak untuk avatar yang gitu. kalau Oh, untuk yang wearable NFT, contoh kasusnya Adidas itu iya. tahun ini nih dia launching wearable NFT-nya dia untuk nanti bisa dipakai di metaverse. Itu dia udah untung sekitar 315 miliar. Jadi Seriusan? bisa dipakai. Oh, walah. Jadi sekarang ya karena pandemi juga kayaknya Iya, ya iya, orang iya, kalau iya. mau sosialita nih, kalau sosialita pengen pamer nggak bisa ke mall, Iya. itu bisa di metaverse nantinya. Jadi kayak Baik, gitu. baik. Jadi sebetulnya ini NFT ini buat nanti dipergunakan di metaverse juga seperti itu ya untuk ininya. Nggak harus Enggak di sih. metaverse juga sih. Jadi kalau misalkan kayak sekarang kan aset digital itu sangat mudah untuk berpindah tangan ya. Betul. Jadi sesimpelnya kalau misalkan Bro MZ Iya. misalkan ngupload foto di Instagram, terus tiba-tiba ada yang screenshot gitu Iya. kan bisa aja dan Betul. Bro MZ nggak dapat apa-apa kan. Nah, betul. Nah, kalau di NFT, semua aset digital kita itu kita bisa dapat royalti dari situ. Oh, Dan royaltinya siap. tuh nggak putus. Jadi misalkan Bro MZ bikin NFT, Iya. terus saya beli, saya jual lagi ke orang, hasil penjualan saya pun Bro MZ tetap dapat royaltinya. Oh, siap, Jadi siap. kayak gitu. Jadi kayak amal lah ya gitu ya, terus manjang. Iya, jadi kalau di NFT itu Iya. enaknya Iya, adalah iya, iya. si pemilik aset digital itu sampai kapanpun selama barang yang jadi karyanya dia itu diperjualbelikan di NFT marketplace, dia Betul. akan udah dapat royalti. Wah, mantap sekali. Dan itu kita yang setting loh kerennya. Oh, oke, oke, oke. Jadi royalti itu bisa semau kita. Berapanya gitu buat Berapa-berapanya kitanya? bisa semau kita settingnya. Paling murah berapa Om sepengalaman? Kalau asiknya di NFT itu Iya. kita harga kita yang tentukan. Oke, oke, Jadi oke. mau semurah apapun, semahal apapun silahkan. Cuman laku apa enggaknya urusan lain. Nah, Gitu. oke, oke. Tapi kalau misalkan sejauh ini Mas Ronald berapa menjual biasanya rata-rata lah gitu di harga berapa Eh, kalau bikin NFT? kalau NFT kita yang udah kita lakukan itu kan kita punya program namanya NFT Wali Songo. Siap. Nah, jadi NFT Wali Songo ini ada sebuah lukisan Oke. tahun 1871. Lukisan fisiknya ada. Itu ukurannya sekitar 3 kali 4,5 meter. Siap. Jadi selama ini kan kalau kita ngelihat lukisan Wali Songo itu cuma sebatas kepala aja. Ya. Nah, ini tuh ada ternyata lukisannya tahun 1871 utuh. Oh. Lagi di atas kuda 9 wali. Oh, siap. Dengan latar belakangnya background Masjid Demak. Oke. Ini udah kita NFT-kan, kita jual di marketplace Da Vinci Gallery. Iya. Itu ada yang karena kalau misalnya di marketplace itu harganya pakai jual belinya pakai cryptocurrency, Iya. maka harga rupiahnya itu mengikuti harga si cryptocurrency-nya Betul. sendiri. Nah, kita pakainya itu one. Jadi kita bikin ada 3 tier. Iya. Ada tier 1 2 3 dari harga 99 won sampai ke 999 won sama Oke. yang 9.999 won. Oh, oke. Itu berapa kalau dirupiahkan? Hari ini harganya one itu tadi ngecek sekitar 1.900 rupiahan, jadi tinggal dikali aja. Baik, baik, baik. Lumayan juga ternyata ya. Iya lumayan, Iya. cuman yang bikin kita beda, enaknya adalah serunya kalau di NFT itu kan kalau kita pengen jualan NFT, Iya. kalau menurut menurut saya pribadi itu harus ada 3 hal, harus unik, menarik, sama asik. Oh, oke. Jadi unik di sini beda karyanya, maksudnya dia punya entah ada background Iya. story yang mensupport si karyanya tadi. Misalkan Betul. ini adalah
fotonya Bro MZ pertama kali kerja di Antv gitu misalnya. Oke. Itu kan ada nilai historisnya Iya, tuh. iya, iya, iya. Meskipun buat personalnya Bang MZ sendiri gitu betul. ya. Nah, terus kalau misalkan menarik di sini dia tadi selain mungkin karyanya bagus atau fotonya bagus. Nah, Iya. kalau asik di NFT Wali Songo itu kita selipkan use case. Oh. Use case itu apa sih? Jadi Siap. kalau misalkan di kita setiap orang yang beli NFT-nya Wali Songo itu dia punya beberapa keuntungan. Pertama salah satunya dia bisa dapat kelas beasiswa scholarship bareng sama Dengali Oh, siap. untuk belajar langsung tentang blockchain, belajar langsung tentang cryptocurrency dan Iya. lain-lain. Itu kita kasih gratis beasiswanya. Terus kalau yang kedua, nanti insya Allah di tahun 2023 kita akan bikin Bentara Ranch namanya. Jadi nanti di situ pemiliknya NFT Wali Songo itu bisa berkuda di sana. Oh. Bisa kita nanti insya Allah mau punya hotel juga, bisa Siap. nginep di situ gratis, Wah, yang kayak gitu-gitu. mantap, Nah itu namanya use case. Use case ya, Tuh. siap. Nah kalau misalkan boleh komentar sedikit nih Gimana, Mas Ronald. gimana? Kalau misalkan soal NFT-nya Gojali, ini menurut Mas Ronald unik, asik atau bagaimana tuh kira-kira? Bisa sampai laku ratusan juta sampai miliaran malah? Sebetulnya kalau dari kita sendiri, dari komunitas ya, saya pribadi khususnya, saya makasih banget sih sama Gozali. Kenapa? Karena justru dengan adanya Gozali, Iya. jadi masyarakat Indonesia nih melek soal Melek, NFT. betul. Jadi searching NFT apaan sih gitu loh. Jadi kepo merekanya. Iya. Nah, kalau masalah NFT-nya dia unik, asik atau menariknya itu sih diserahkan ke orang yang beli ya. Akhirnya beliau menjadi unik Iya. karena setelah viral, setelah di-up, akhirnya orang-orang interest buat beli, ya akhirnya unik, menarik, asiknya dapat. Dapet. Dan juga jadi kepo soal NFT gitu ya. Nah, sebetulnya apa yang melatar belakangi NFT ini, Mas Ronald? Jadi ini sih, karena tadi yang sempat aku singgung di awal, karena selama ini kan kita kalau punya aset digital sangat mudah berpindah yang tadi. Iya. Nah, dengan adanya NFT ini, NFT itu dibikin karena tadi concernnya orang-orang nih kok kalau misalkan gue punya aset digital gampang banget hilang, terus gue nggak dapat apa-apa dari sini, jadi cuma sekedar upload gitu doang, nggak tahu deh tuh kemana barangnya. Tapi dengan adanya NFT ini, setiap karya digital itu ada harganya. Ada harganya. Jadi nggak semata-mata kita ngupload terus ngilang gitu aja. Dan itu tadi sih yang melatar belakanginya. Siap. Nah, siapa yang bisa berkiprah di NFT ini? Semua yang punya akses internet. Oh, oke. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Cuman tadi ya, menjamin apakah akan laku belum tentu. Oh, siap. Tapi kalau yang ditanya adalah siapa sih yang bisa main NFT, semua orang bisa. Siap. Intinya sih iseng-iseng aja dulu berarti ya awal-awal Iya, gitu ya. betul. Cuman ya jangan sampai, sorry ya dalam Iya. tanda kutip bahasanya, jangan sampai nyampah juga. Betul. Karena betul, soalnya betul. ngeri banget loh, Iya. karena gara kemarin Gozali itu viral ya. Jadi banyak yang nyampah. Jadi banyak, ya kita sih nggak bilang nyampah sih, cuman jadinya kayak serem aja Selfie-selfie karena NFT-nya berubah jadi kayak Instagram. Oh, Terus banyak. bahkan sampai ada yang ngefoto KTP, sedangkan itu kan data diri kan, Iya, iya. bahaya banget dong kalau Oke. misalkan sampai ke expose di Betul, publik, bahkan betul. ada yang sampai foto pecel lele lah, foto apa dan segala macem. Ya tadi sih balik lagi semua orang bisa ya, karena semua orang bisa, cuman laku apa enggaknya ya itu urusan lu sama Tuhan. gitu. Betul. Tapi sebetulnya ada aturan dasar gak sih Om? Kayak misalkan mungkin yang di NFT yang harus kayak gini nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Oh, makanya orang bebas tuh bisa NFT apa aja gitu. Iya, di bisa itu. NFT apa aja. Siap. Nah, lalu kalau misalkan untuk caranya gimana step by stepnya supaya kita bisa berkiprah di NFT ini? Jadi ada beberapa nih, kalau misalkan buat let's say Bro MZ Iya. itu jago desain visual. Oke. Terus pengen nge-upload si hasil karya digitalnya Bro MZ. Kalau di dunia digital kayak Instagram, Twitter dan lain kita sebutnya posting. Iya. Kalau di NFT kita sebutnya minting. Minting namanya. Oke. Sebetulnya sama aja sih. Iya, Kegiatannya iya. sih sama, Aha. cuman penyebutannya aja yang beda. Beda, oke. Jadi tinggal Bro MZ misalkan punya satu karya, misalkan let's say desain logo, Betul. mau dijual di marketplace-nya NFT, tinggal masuk ke webnya, bikin akun, minting di situ, bayar gas fee. Oke. Gas fee itu beda-beda ya, tergantung sama si marketplace-nya. Udah pasang harga di situ, udah biarkan itu laku. Oh, siap. Sesimpel itu sih. Sesimpel Tapi itu. kalau misalkan mau ada yang, aduh gue nggak bisa nih desain visual, gue nggak bisa ngebikin foto yang bagus, cuman pengen jual beli doang, bisa jadi kolektor. Oh, siap. Jadi tinggal kita beli mana yang kira-kira collectible item yang bisa dijual lagi lebih tinggi, kayak let's say Gozali kemarin, kita beli, nah itu juga bisa kayak gitu. Oke, bahasa mudahnya, apakah NFT itu mungkin sama kayak katakanlah saat ini Shutterstock gitu mungkin Mas, yang kita bisa beli lisensi dari situ, terus fotonya bisa dipakai di
mana aja gitu kayak di blockchain dan segala Kurang macam? lebih sama prinsipnya. Cuman kalau di yang aku bilang tadi di NFT itu royalti akan selalu bergulir. Oh, siap, Jadi siap, di siap. penjualan ke 10 ke 1000 sekalipun si pemilik awal karyanya dia akan tetap dapat royaltinya. Siap, siap. Jadi Ya. serunya di situ. Oke, tapi istilahnya kalau misalkan secara awam mainnya seperti itulah kurang lebihnya gitu Iya, ya, kurang lebih lisensinya seperti kayak itulah. gitu. Nah ini yang mungkin jadi pertanyaan buat Antv lovers dan juga anak-anak muda ini. Gimana cara mencarikan cuan di NFT ini, Mas? Sama kayak kripto. Oh, oke. Sama kayak di kripto. Jadi kita harus punya wallet kriptonya yang Oke. pasti. Oh, itu harus daftar dulu ya? Harus karena di setiap platform itu dia beda-beda cryptocurrency yang dipakai tuh. Jadi kalau misalkan kita udah enaknya di blockchain itu semuanya kan serba second. Jadi semua Oke. serba detik. Jadi Iya. begitu dia ada sell money di wire, dia langsung otomatis masuk, hitungannya detik. Oh, siap. Nah, jadi begitu kita tinggal masukin uang yang ada di akunnya kita, Iya. pindahin ke wallet kripto kita di exchange kita kan kalau Iya. di Indonesia ada 12 tuh tadi. Betul. Kita bisa pakai yang mana aja, kita jual dulu ke BIDR kalau mau ngambil ke rupiah. Iya. Udah deh, langsung masuk ke rekening kita. Oh, sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Atau kalau mau Sesimpel itu. diinvestasiin di hold juga bisa. Oh, jadi bisa dicairin kalau nggak bisa Iya. diinvestasiin kalau saat itu ya. Baik, baik. Nah, sejauh mana nih kalau misalkan Mas Ronald sendiri sudah mempraktekkan soal NFT ini dan sudah mendapatkan cuan berapa nih? Mungkin yang penasaran, developers pengen tahu. Tadi kalau yang udah kita di komunitas lakukan itu di rantai kotak NFT-nya Wali Songo. Udah cuan berapanya udah cuan banget. Oke. Udah cuan banget lah, Mantap, alhamdulillah. mantap. Nah, kerennya itu kalau di kita sebagian dari hasil penjualannya itu kita bikinin untuk dana abadinya Hafiz seluruh dunia. Oh. Yang udah berjalan kemarin itu dipakai untuk kegiatannya Rohis se-Jakarta. Jadi hasil penjualannya kita sumbangin. Wah, mantap, luar biasa sekali ya. Baik, baik. Nah, kalau misalkan ngomongin soal NFT di Indonesia, nah ini yang terakhir mungkin. Iya, iya, Satu iya. lagi Mas Ronald, ini sejauh mana nih? Karena apakah karena Gozali kemarin yang ngehits gitu kan, yang viral itu akhirnya jadi rame, atau sebetulnya sebelum Gozali muncul ini sebetulnya udah mulai banyak yang main NFT gitu? Sebetulnya mungkin udah banyak, cuman NFT jadi ke-expose bahkan sampai akhirnya pemerintah ngelirik regulasinya mau kayak gimana nih. Iya. Itu thanks to Gozali sih. Oh, siap, Kalau siap. kalau menurutku. Nah, kalau Indonesia sendiri mudah-mudahan sih kalau sekarang kita ngelihat arahnya ke arah lebih baik ya. Iya. Dalam artian NFT sendiri mulai dikenal, terus orang juga mulai belajar tentang NFT. Betul. Karena NFT tadi satu paket dengan blockchain, satu Yes. paket dengan cryptocurrency, akhirnya kripto dan blockchainnya pun orang mau nggak mau belajar. Jadi kalau ngelihat trennya kayak gimana sekarang di Indonesia, trennya sih mudah-mudahan orang-orang anak-anak muda bisa lebih lebih Ya, sebetulnya kreatif sih, itu industri lebih kreatif, kreatif lah itu pasti, gitu sama kan. lebih diapresiasi sih karya-karyanya kalau menurut saya harusnya. Betul, betul. Bisa jadi ini ya usaha sampingan juga kan? Bener banget. Iya, Bisa iya, banget. iya. Cuan komer bahan tadi. Nah, betul, betul. Tiba-tiba karyawan biasa jadi kaya kan bingung Iya. tuh. Kenapa kok bisa kaya katanya? Ya, Enaknya kalau misalkan sekarang kita punya kemampuan jago desain logo, Iya. kita nggak perlu cari klien. betul. Kita tinggal lempar aja, kalau ada yang suka ya silahkan ambil. Anaknya kayak gitu sih. Siap, siap. Wah, mantap sekali. Nah, itu dia developers ya, pembahasan kita soal NFT. Tentunya thanks to Mas Ronald dari komunitas Rantai Kotak yang sudah memberikan edukasi tentunya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan juga semakin banyak yang tertarik dengan NFT ini dan tentunya menghasilkan cuan dari situ Amin, pasti. amin, Siap. amin, amin. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.